Shalom bagi kita semuanya. Selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama di awal Agustus ini. Saya percaya bahwa kita semuanya hari ini mengalami sukacita besar dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita beribadah, mari lambaikan tangan dan siap memuji Tuhan dengan orang seiman. Untuk kami memuji memuliakan Tuhan di dalam bait-Nya. Sukacita surga memenuhi kami. Sukacita surga memenuhi tempat ini. Dan setiap orang juga dipenuhi oleh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat setiap hati boleh menyembah-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Dan saat ini kami mau naikkan pujian syukur kami bagi Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan atas pujian kami, atas tarian kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, sebab Engkau layak ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan Yesus. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam perjalanan yang menuju ke tempat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menggagalkan setiap rancangan iblis untuk menggagalkan mereka beribadah. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur bagi Dia. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu
bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan selamanya. Haleluya.
angkat tangan kita bersama-sama. Sebab kita percaya akan kuasa Tuhan. Oh ya ralabalaba syara labalaba. Ya ralabalaba. Ya ralabalaba syikiara labatakara labalaba. Ya ralabalaba syikiara labalaba. Mari kita katakan ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagi. Katakan dengan imanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya. Kami percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagi. Katakan ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya. Ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya. Ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Lama-lamanya kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari salam kanan kiri muka belakang. Katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Hadirat-Mu yang terindah.
Curah bagi kami ya Tuhan. Kita yang percaya Tuhan, menserukan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan mau belajar dalam hidup kami. Kami memberi apa yang menjadi kewajiban kami Tuhan. Belajar kami Tuhan. Untuk kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau berikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak Tuhan yang memberi. Dan
dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa yang setia, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita.
Meskipun kita jauh meninggalkannya, namun dia selalu menantikan kita kembali. Dan bahkan dia mencari, dia meninggalkan tahtanya, turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya yang sempurna, itu yang disediakannya bagi kita. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama. Oh, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang ambil alih otoritas. bukan Baik tempat ini bersama maupun yang kasih. kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, segala puja syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Salawat kami ya Roh Kudus. Ya Rabatakala, ya Rabatakala, ya Rabatakala, ya tangan-Mu yang Adonai yang memulihkan yang sakit, melepaskan kejahatan jahat, dan menghibur yang sedang bersedih. Roh Kudus yang mengambil alih otoritas hati pikiran kami dan bahkan menunggal dengan roh kami sepanjang hidup kami sampai kami berada bersama Bapa di surga dan menikmati mahkota kehidupan. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Langsung saja kita buka ya, Yohanes pasal 4 ayat 24 sampai 26. Saudara dikasih Yesus, seorang gembala domba jika kehilangan satu dombanya, 99 akan ditinggalkannya. Dia akan mencari satu domba. Ini domba yang memang agak blow on atau binal atau memang kesasar. Tapi gembala ini selalu mencari domba yang hilang. Meskipun sesungguhnya domba ini adalah satu makhluk ya lugu, nggak kayak kita kan. Kalau kita nggak lugu ya, tak. Nah, tapi ini betul-betul polos, lugu. Terbukti dari satu cirinya, lihat. Kalau dia sudah kesasar, dia harus menunggu dombanya mencari dan mengambil dan mengarahkan dia kembali ke kandang. Antara lugu, polta, dan oon. Atau memang itulah karakternya. Nah, kalau dia sedang minum di air yang tenang baru dia bisa minum. Tapi begitu minum, tiba-tiba bergelombang airnya, dia ketakutan sendiri nengok bayangan tubuhnya, goyang.
Dan dia jatuh gubrak. Karena bulunya tebal, kena air dan berat badannya, dia nggak bisa bangkit. Dan nunggu gembalanya juga menolongnya. Coba. Begitu gembala ini mendapatkan domba ini, maka domba ini akan digendongnya, akan diangkatnya dan dibawanya kembali ke kandangnya, ke tempatnya semula. Saudara kasih Yesus, saya teringat pernah orang tinggal di belakang gereja ini, ya, dia ngakunya LC. Tahu LC? Bukan Laserdisc, tapi ladies klub. Klubnya bukan klub bola, bukan klub tenis, tapi klub malam. Aku cuma nuang-nuangkan aja, katanya, air minum atau minuman keras. Oh, saya dengarnya oke lah, bantu kalau di situ Kak, Bu, dia cerita bagaimana kepahitannya oleh karena suaminya nggak bertanggung jawab. Sehingga aku begini, aku harus belajar di LC, kan? Mertuanya sangat jahat. Wah, dia selalu menceritakan keburukan demi keburukan orang dan keburukannya juga, meskipun dibungkusnya. Nah, ya saya sampaikan pada dia, ada satu pribadi yang bisa menerima kita apa adanya, Bu. Masa aku udah jorok. Sejorok apa? Mandi dong, bersih, jorok lagi karena malam-malam dia pergi lagi, pulang pagi. Dia melakukan dosa, bukan secara jasmani dia jorok, tetapi jiwanya yang terluka, jiwanya yang haus akan kebenaran, jiwa yang haus akan kasih sayang. Saudara ada yang meriang di sini? Butuh paracetamol atau melindungi kasih sayang? Seorang pria yang ganteng, tampan, gagah, pandai memusik, wah duitnya banyak, mobilnya mewah, perlu jual beli, aku dibelai-belai, tepuk tangan yang memerlukannya. Wih, terlalu haus, jangan terlalu haus. Nah, singkat cerita, dia ini dari agama sepupu kita menikah dengan seorang pria yang beragama Buddha, katanya MBA, married by accident. Ya, wah accident lah, sing main malam, sing jalan-jalan malam-malam nggak ada lampu ya nabrak ya kan, hancur. Nah, hidupnya babak belur, imannya kacau balau. Dia sepertinya tidak ada pengharapan, sepertinya tidak ada lagi peluang dia untuk selamat, dan dia tidak punya harapan untuk bahagia. Yang dia tahu ada uang, aku hidup, ada uang, abang saya nggak ada uang, abang, ku tendang. Tak peduli dia agama, mau imannya siapa, yang penting bisa mengasih dia hidup, ngasih dia makan, mau agama apapun dia ikut. Menyedihkan. Kita kasih Kristus pada dia. Beberapa kali dia ikut ibadah, ya, di tempat ini, lalu menghilang. Ya, karena begitu kita tawarkan kerja yang hanya gaji 50.000 satu hari, cukup makan lah, nggak kelaparan kali sekian cukup makan lah. Kayak mana aku bisa hidup? Aku sekali duduk nuangkan minuman dari malam sampai pagi aku dapat 300.000 sampai 500.000. Masa? Tapi kan nggak halal. Dia memilih seperti itu, atau saya dengar kabar dia tidak seperti itu lagi, tapi jadi admin judi, sama sedikit ya naik tingkat, walaupun ya sama-sama tidak benar di mata Tuhan. Mungkinkah perempuan ini, mungkinkah ibu ini punya harapan? Saya bilang pasti ada harapan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang penting mau bertobat dan membuka hati. Buat kita semua itu ada berita baiknya. Dia tidak memandang latar belakangmu, dia tidak memandang dosa-dosa yang kau perbuat pagi, siang, sore, malam. Apa yang kau pikirkan, apa yang ada di hati kita. Tetapi Kristus saya memandang bagaimana kita mau membuka hati, mendengar firman-Nya, perkataannya, dan berbalik arah, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Itu saja yang diingat Kristus. Nah, kisah di Yohanes pasal 4 ini
Seorang wanita ini di tengah hari ke sumur, siang bolong, terik. Dia nggak takut flek. Dia nggak takut hitam, nggak apa-apa. Yang penting hitam manis, hitam eksotis ya kan. Tak peduli. Bukankah apa-apa. Seharusnya ambil air pada saat itu enaknya di pagi hari, masih udara sejuk. Kenapa siang hari? Karena image-nya, karena dia dinilai orang-orang di sekelilingnya perempuan yang tidak benar. Dia rela menjajakan dirinya untuk segelintir uang. Dia rela memberi tubuhnya untuk kepuasan sejenak yang tapi bisa membinasakannya. Coba, adakah harapan? Adakah yang memandang positif tentang hidup seorang wanita ini? Tidak. Pada saat itu tidak ada. Semua memandang negatif, memang negatif. Semua memandang dia pendosa, memang pendosa. Jangan-jangan yang memandang dia pendosa juga pendosa sesungguhnya. Cuma beda tipe aja. Beda dosanya. Tetap dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa sedang, tidak ada dosa besar. Tetap dosa. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dia ngambil air di sumur Yakub untuk minum. Perbincangan terjadi. Ya. Untuk apa? Ambil air minum. Engkau akan haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan ini, yang keluar dari hidupku ini adalah air hidup yang membuat engkau tidak akan haus lagi. Apa itu? Firman Tuhan. Air hidup itu. Adakah engkau lebih luar biasa daripada Yakub, bapa leluhur kami? Mana timbangmu? Kata pembuat ini kepada juru selamat. Dia nggak sadar yang sedang dihadapinya, yang ada di hadapannya adalah juru selamat. Tapi dia pikir ini seorang pria ganteng kah? Seorang pendatang kah? Seorang pria yang ya mungkin ujung-ujungnya modus. No. Bisa jadi dia berpikir seperti itu. Tetapi perempuan ini sudah menjadi target Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Menjadi targetnya. Seperti gembala tadi mencari satu yang hilang. Murid-muridnya pergi, dia tetap stay untuk menunggu wanita ini. Dia sudah tahu wanita ini akan mengambil air di siang hari. Mana suamimu? Suamiku tidak ada. Benar. Suamimu 5? Tidak. Tidak ada satupun suaminya. Mereka kumpul kucing, kumpul kebo. Pernah tahu kumpul kebo? Hah? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lakukan? Pernah? Samaria ini adalah suku campuran. Suku Yahudi yang menikah dengan 5 suku yang berbeda. 5 suku yang tidak menyembah Bapa Yahweh. 5 suku yang tidak menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya. 5 suku ini tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dinikahi sama suku ini. Lahir Samaria. Suku campuran. 5 suaminya itu melambangkan 5 suku. Yang sudah campur seperti kita mungkin ya. Kalau kita Batak ya, mungkin kita suku Batak Yahudi ini nikah kita dengan orang Jawa ya. Contohnya sih nikah dengan orang Kalimantan, nikah sama orang Papua gitu kan. Nikah sama orang Mentawai, begitu-begitulah. 5 suku apa lagi? Nikah dengan orang suku yang ada di Bali. 5. Tapi tidak ada satupun suami yang sah. Mengerikan bukan? Nggak takut dia sipilis atau HIV/AIDS? Penyakit.
Tidak takut dia dosa. Dosa bisa membuat dia mau ke maut, ke neraka. Tidak takutkah? Coba masih banyak wanita-wanita di luar sana seperti itu. Tugas siapa? Tugas kita untuk menyampaikan Injil Kristus itu kepadanya. Yang siap, katakan amin. Nah, jangan salah. Model perempuan Samaria ini seperti ini, pendosa. Kita bisa jadi dan pasti pendosa-pendosa yang jenis berbeda. Kita dan perempuan Samaria ini juga membutuhkan sang juru selamat agar kita diselamatkan, agar kita dipindahkan dari jalur maut ke jalur rumahnya Bapa di surga, rumah kita. Amin. Kita membutuhkan juru selamat. Nah, di perbincangan ini kita baca ya ayat 24-nya. Ini yang sangat menyentuh. Bayangkan, raja di atas segala raja berbicara pada orang yang tidak dinilai, orang-orang dengan baik, orang yang kurang berharga, orang yang sepertinya ya wanita-wanita gampangan, tetapi dijumpai sama raja di atas segala raja. Bayangkan. Coba ayat 24. Apa katanya kepada wanita ini? Yuk, ayat 24 kita baca bersama-sama 24, 25, 26. Dua ya 24-nya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Satu jiwa sangatlah berharga di mata Mesias. Instruksinya, pesannya bagi perempuan ini dan bagi kita pada hari ini, sembahlah Elohim, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sentuh kiri kanan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bah, bukan suara kalian yang menggelegar yang ditunggunya. Wah, bukan, bukan itu yang ditunggunya. Tapi yang dari hati, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah, memujinya dalam roh dan kebenaran kalau kita tidak tahu siapa pribadi yang bisa membenarkan hidup kita. Jika kita tidak memiliki hubungan yang manis dan erat dengan Kristus Yesus, bagaimana kita bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Coba pikirkan. Penyembahan bukan hanya di mimbar. Penyembahan di setiap napasmu, di setiap sikapmu, setiap hidupmu, dan setiap perkataan kita. Haleluya. Itulah penyembahan. Ada Kristus Yesus yang ditinggikan. Bukan hanya sekedar di mimbar ini. Haleluya. Are you ready? Itu yang pengen gue dengar dari WL tadi. WL. Semua kita semua ya. Sulit memang kalau dipikir-pikir. Bagaimana aku bisa berkata-kata meninggikan Kristus kalau di sekelilingku mancingku emosi, membuat aku rugi, membuat aku sakit jatuh di sini, di dalam hatiku. Semua pada sepertinya menganggap aku remeh, mengucilkan aku, meninggalkan aku. Meskipun badanku sudah langsing, nggak langsung lagi, dia juga tetap tinggalkan aku. Tapi ada Yesus, langsung dia tetap mengasihi kita. Yang percaya kata namanya? Haleluya. Dan langsung berbicara dengan tegas. Haleluya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan, pujian penyembahan yang kita keluarkan dari lidah kita ini menyenangkan hatinya. Karena rohnya yang kudus sudah manunggal dengan roh kita.
Coba pikirkan. Apakah roh Tuhan dan rohmu sama? Nah ini singkari. Apakah roh Tuhan dan rohmu sama? Kenapa tidak? Ya, coba perhatikan di buku Alkitab saja. Jika roh Tuhan huruf R-nya besar, kayak yang bilang. Kalau huruf Tuhan manusia, rohnya hurufnya kecil, kayak pemain drum kita umur 9 tahun kan. Contohnya gitulah perbandingannya. Huruf R kecil dan R besar. Ternyata roh kita dan roh Tuhan tidak bisa kita bandingkan apapun. Karena roh kita sangat membutuhkan roh Tuhan, roh yang kudus. Sehingga roh kita semakin kuat berjalan. Tidak seperti baterai ini semakin dia kan. Roh Tuhan yang membuat kita kuat. Bapak, Ibu, Saudara kasih Yesus untuk melakukan kebenaran baik di sekolahmu, di kampusmu, di tempat pekerjaanmu. Ada pujian dan penyembahan. Sehingga ketika orang melihat kau di kampus, di sekolah, indah kali wajahmu. Tengok kakak kelasnya kan, atau adik kelasnya kakak ya. Sepertinya di wajahmu ada damai. Padahal ku tahu uangmu tinggal 5.000. Ya. Sepertinya di wajahmu begitu damai. Walaupun ku tahu engkau baru saja dikhianati, diduai dan bahkan ditigai. Sepertinya engkau tetap sejahtera walaupun resesi sedang melanda. Semua harga sembako naik, katanya. Semua melihat ada sinar kemuliaan. Di mana kau ibadah? Oh, di GKI Kingdom Celebration, ya. Dan sebaliknya, tengoklah, ada duitnya beratus ribu jutaan, mulut yang berepet aja, bibirnya sampai nunggik, ya kan? Tengoklah, walaupun naik turun mobil mewah, dia tuh mukanya kayak angka, dia, bayang, ada gitu, ada, tengoklah, udah tahu di pelayanan, tapi ibadah pun ngomong terus di bawah. Apa katanya? Cobalah. Apakah itu yang memancarkan roh yang kudus dalam diri kita? Tidak. Tapi seperti yang saya bilang tadi dari awal, ada perbedaan. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada buah roh dalam hidup kita yang dilihat orang sekeliling kita. Di wanita ini tidak terlihat. Yang terpancar haus. Dia haus akan uang, dia haus akan kasih sayang, dia haus akan kemewahan, dia haus akan kebahagiaan yang semu, kenikmatan seks yang terlarang. Kalau mau menikmati seks yang kudus, menikah. Kau sudah cukup umur, ya. Jangan pikir ketika ngeliat orang ciuman, pelukan, buka-bukaan, enggak najis. Itu dosa juga. Apa kan? Buka matanya. Jangan pikir, saya pernah gitu. Saya dengan anak kecil. Mama ini kan nonton film cium-ciuman, peluk-pelukan ya. Kan? Aku juga bingung. Loh. Karena pengajaran yang diterimanya berciuman, berpelukan yang bukan suami istri adalah berzina. Jika kita tonton, kita nikmati, sama juga kita sedang melakukan dosa dari pikiran, dari mata, turun ke hati dan action lah di kamar mandi, ya. Coba pikirkan. Roh Kudus inilah yang akan membakar semua sifat buruk kita. Roh Kudus inilah yang akan membersihkan semua kebiasaan buruk kita. Maka kita disarankan Tuhan untuk menyembah dengan teratur dan dalam roh dan kebenaran. Bukan suka-suka hati kita. Kapan kita mau muji, menyembah? Suka-suka hati mau pelayanan.
tengok baju ya kan, tapi saya itu ya kan? Sudah tahu tugas ya hari Minggu, datang kuncinya di hari Minggu juga ya. Lumayan kok udah master kata di gereja sana ini, nggak ada di sini. Amin. Nggak ada di sini, luar biasa. Hari Minggu, hari Senin udah dibuat semua sama kunci sama lagu-lagu. Selasa paling lama ya kan? Karena dia ingin memberi yang terbaik. Nah, roh ini memimpin kita untuk memberi yang terbaik. Haleluya. Coba bayangkan kita sudah dapat berkat yang terbaik, saudara kasih Yesus. Tengok yang di Palestina sana ya, bar, ada yang kakinya putus, ada yang mati, ada yang kepalanya putus, tangannya putus, air kurang, pencahayaan kurang, semua sebab kekurangan, panasnya jubile. Sedangkan kita 37 derajat kemana, ada yang hidup AC pakai kipas lagi kan, kita kan, oh tolong kipas kan. Rupanya AC-nya pun udah gak kuat bagus lagi rupanya kan, dinginnya pun kurang kuat ya, kurang baik. Bayangkan. Makanan cukup walaupun 4T, tahu, tempe, telur dan teri dan terang mati 5T dong. Yang penting makan, apalagi kira-kira nyamil ya. Terong pakai ikan asin, bisa tambah. Ya. Coba kasih ikan gembung, bisa ikan gembung yang berubah jadi ikan paus terdampar. Pesannya peluang pada ini, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, itu yang disampaikan pada perempuan Samaria ini. Haruskah kami menyembah di Yerusalem? Haruskah kami menyembah di sini, di tempat kami ini, tanah Samaria? Pada waktunya engkau tidak akan menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di tanah Samaria, melainkan kau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan itu Elohim adalah roh, rohnya yang kudus. Elohim itu kudus, maka semua hidup kita harus dikuduskan oleh darah Yesus. Lalu kita menjaga kekudusan agar kita terhubung dengan rohnya yang kudus, dengan Elohim yang kudus. Takkan bisa Elohim yang kudus kita dengar dengan baik. Takkan bisa kita berkomunikasi dengan Elohim yang kudus kalau kita tidak menjaga kekudusan. Kita akan mengabaikannya. Oleh karena ada roh jahat yang lebih kita dengar. Jadi manakah yang harus kita dengar? Roh kudus atau roh jahat? Itu pilihan kembali kepada saudara. Jelas roh kudus akan memimpin engkau terus ke dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ke kerajaan surga. Sebaliknya, roh jahat akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yuk, ayat yang 25, boleh? Penguji penyembah. Jawab perempuan itu kepadanya, aku Penguji tahu penyembah. bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Percayalah pada Mesias. Orang Israel Yahudi punya Mesias politik, membebaskan mereka dari penjajahan sementara, narkoba namanya. Tetapi setelah dia 4 tahun memimpin, dihabiskan lagi dia, akhirnya tetap lagi dijajah. Tapi yang Mesias ini adalah Mesias yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Mesias itu adalah satu pribadi, satu tokoh yang akan datang. Ingat, yang akan datang, ini waktu dinyatakan di perjanjian lama, yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, membebaskan dari perbudakan dosa. Siapa yang bisa? Si narkoba kah?
Tidak. Kaisar kah? Tidak. Tidak ada satu raja pun yang bisa membebaskan umat manusia ini dari penjajahan dosa. Coba pikirkan, ini bulan Agustus. Ya, bulan yang akan kita rayakan menjadi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dijajah Belanda, dijajah Jepang. Ketika itu Soekarno-Hatta dicuri 5 orang. Tanggal 16 Agustus 1945 mereka menyuruh Soekarno-Hatta memproklamasikan, ini cuma kalian aja mendengar berlima, tambah kami berdua. Tanggal 17 Agustus akan kita nyatakan kita merdeka melalui pernyataan proklamasi, undang banyak orang dan kita akan siarkan melalui radio. Jadi semua tahu bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Kita juga tanda yang kita merdeka, kita percaya dan menerima Mesias yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus sebagai juru selamat. Yang percaya dengan amin. Maka dia akan sudah merdekakan kita dari perbudakan dosa, kutu dosa. Ketidakbahagiaan kita itu oleh karena ketidaktaatan kita. Ketidaksuksesan kita itu oleh karena tidak kedisiplinan kita. Itulah yang membuat kita tidak nyaman. Siapa yang pernah berdosa semakin bahagia? Pasti ada rasa bersalah, intimidasi iblis, semua yang kita pegang babak belur, ya kan? Betul nggak? Itulah efek dosa, dapat dosa. Hobi sederhana, ini lagi booming. Judi kan nggak ada dosa. Adakah di Alkitab jangan judi online? Di Alkitab kan nggak ada waktu itu masa komputer online. Ada yang berdelik gitu kan. Aku main judi online boleh dong, slot dan sebagainya. Ketika kita judi, kita ingin menang atau kalah? Menang dong, ya kan? Mau judi mau kalah, itu namanya sosial, nyumbang, ya kan? Pasti mau menang. Ketika kita ingin menang, uang siapa yang kita ambil? Inginkan uang orang atau bandar judinya. Bandar judinya juga begitu, menginginkan uang kita. Tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Hukum Taurat yang ke berapa? 10 atau 9. Janganlah menginginkan milik orang lain. Masa 9,5 enggak? 10. Judi online, wah mengerikan. Itu kan enggak dosanya. Udah sadar? Tengok di berita di TV. Suami sibuk main judi online, polisi disiram bensin sama istri. Bukan dimandi air susu suaminya, dimandi dengan bensin. Lalu suruh mati di rumah sakit. Mengerikan bukan? Dosa melahirkan dosa. Tengok dampak judi, banyak orang kelaparan, anak sekolah nggak sekolah karena bapaknya main judi. Anaknya kurang vitamin karena uangnya banyak dibeli chip ya, untuk bonus main judi, slot dan sebagainya. Deposit ya? Ya, depo ya. Mengerikan. Mereka ini haus akan kebenaran. Bandit-bandit di luar sana haus akan kebenaran. Tugas kita untuk menyampaikan bahwasanya ada Mesias, ada Juru Selamat yang siap menolong, mengampuni, memberkati. Itu tugas kita untuk menyampaikan berita itu kepada mereka yang ada di luar sana. Kalau kita mantan-mantannya sudah bertobat, syukur. Kalau belum bertobat, marilah kita bertobat. Haleluya. Ayo kita nyanyikan penyembahan yang pertama. Penyembahan terakhir. Di ayat 29 sebelumnya dibaca, boleh? Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Lihat,
Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bergegas-gegas ke sebuah kota dan memberitakan ada Mesias. Dia tahu dosaku, tapi dia tetap mengasihiku. Dia tahu semua perbuatan burukku, padahal dia tidak mengenal aku. Apakah dia Mesias? Dia Mesias, Sang Juru Selamat itu. Inilah dampak dari perjumpaan Kristus Yesus kepada jiwa yang terhilang. Karena dari awal penilaian Yesus adalah satu jiwa diselamatkan sangatlah berharga. Kita juga bisa melihat satu jiwa yang haus di luar sana sangatlah berharga. Tugas kita untuk menyampaikan kasih itu. Nanti setelah bertobat wanita ini, dia menceritakan tentang Yesus bersaksi. Coba nanti baca ayat 39 sampai selesai. Satu kota. Bukan hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Satu orang diselamatkan. Yang bersaksi menceritakan keselamatan itu buat satu kota. Itu Jenny juga bisa menceritakan kasih Yesus untuk satu kota. Siap itu Jenny? Amin. Kita punya tugas itu semua. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang untuk bagi berdiri. Terima kasih Yesus. Begitu berharganya jiwa kami di dalam tangan-Mu. Ya rabatakala nasyikarabataka. Ya rabatashkapataka. Ya rabatashkapataka. Perjamuan kudus yang boleh disiapkan, dan saudara boleh menyiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Ampuni orang bersalah padamu, lepaskan pengampunan, lupakan orang yang menyakitimu, tetapi ingatlah kasih Yesus. Bapa kami, Ya Bapa, Engkau yang memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Biar kami mengingat akan kematian-Mu, pertolongan-Mu, darah-Mu yang tercurah, Mesias yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abba Rabatash dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, melalui kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
anggur boleh dibagikan. Bagi saudara yang belum dapat roti dan anggur boleh mengangkat tangannya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Satu jiwa sangat berharga di matamu. Kamilah jiwa-jiwa itu ya Bapa. Ya Rabata kalana ishkara barabarabata. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Semua sudah mendapat rotinya, pegang rotinya di tanganmu, kananmu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin melakukan perjamuan kudus. Biarlah Kau perkenankan kami ya Bapa di surga. Oleh karena darah Yesus yang memperdamaikan kita, menyucikan dan menguduskan dosa-dosa kami, sehingga Kau layakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Biar terus kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini kami merasakan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Ya Rabata Shkarabata. Mayangkan roti di tangan kananmu. Dagingnya terpecah-pecah agar kita diselamatkan, agar kita memperoleh ahli waris kerajaan surga. Oleh karena kasih-Nya Dia rela di kayu salib, dicambuk, dipaku, ditombak, agar kita dibebaskan, menikmati hidup yang penuh kelimpahan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkatlah cawan di tangan kananmu. Darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga semua dosa kami sudah lunas, sudah selesai, tetelestai. Kau menyelesaikan semua dosa-dosa hukuman kami semua di kayu salib. Kami bersyukur atas darah-Mu yang kudus, yang mengkuduskan roh jiwa tubuh kami. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan oleh karena darah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari minumlah dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siarabana takala shereberabo. Haleluya. Praise the Lord. Engkau yang melepaskan dari ikatan jahat. Anak-anakmu ini memiliki masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang, bahagia milik mereka. Terjadi penuaian jiwa beraksa-laksa ya Tuhan, untuk menyenangkan hatimu. Engkau pakai anak-anakmu ini menjadi duta-duta Kristus, menyampaikan Injil Kristus, melakukan amanat agung untuk menyaksikan kasih Kristus pada teman-temannya, saudaranya, tetangganya, dan seluruh orang yang pernah menjumpainya. Haleluya, haleluya. Hadir di sini, memulihkan
kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tepuk tangan buat Yesus kita, buat kemenangan kita. Haleluya. Tempat mahal tinggi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Ya, perjalanan pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kali kita akan berdoa untuk persembahan diakonia kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini yang kami terima, biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar itu boleh membuat kami kembali bangkit, dan kembali kami Tuhan menata hidup kami bersama Engkau. Kami menjadi penjala jiwa ya Tuhan. Kami tidak memandang siapa yang harus kami beritakan Injil, tetapi kami memberitakan Injil kepada semua orang, kepada setiap suku, kepada setiap ras. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami berikan persembahan diakonia kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang berikan, dan bagi yang Bapak berikan Engkau juga memberkati mereka, supaya jemaat Tuhan dapat menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku
untuk komunitas bertumbuhnya dan seterusnya ya, di mana kita adakan ya. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa buat kota dan bangsa Indonesia biar terus ada keamanan yang kondusif dan terkendali, dan bahkan pertumbuhan ekonomi, dan roh takut akan Tuhan tercurah atas kami dan semua pemimpin mulai desa sampai ke ibu kota, legislatif, yudikatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat, membuat Indonesia semakin maju dan damai. Terima kasih Yesus, Sang Raja Damai. Biar Kau terus berperan di dalam kehidupan kami dan bangsa kami ini. Haleluya, haleluya. Arahkanlah pandangmu dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan